Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang pendekatan historis, pendekatan filologis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologi, dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Baik, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Dewi Yuliani dengan NIM 2321080. Yang kedua Putri Nabila dengan NIM 2321081. Yang ketiga ada Rizky Putriani dengan NIM 2321085. Yang keempat ada Anis Muskia dengan NIM 2321087. Yang kelima ada Ahadiatul Faizia dengan NIM 2321167. Yang keenam ada Sidna Farhana dengan NIM 2321170. Dan yang ketujuh saya Asanu Amalia dengan NIM 2321172. Dan yang terakhir ada Ika Amailina dengan NIM 2321173. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Rizky Putriani. Tanpa salam, perkenalkan, nama saya Rizky Putriani dengan NIM 2321085. Izin menyampaikan materi yang pertama, yaitu pendekatan historis dalam studi Islam. Secara etimologis, sejarah mempunyai banyak arti. Sejarah bisa berarti cerita, suatu rekonstruksi, atau juga kumpulan gejala empiris masa lampau. Sebuah studi atau penelitian sejarah, baik yang lalu maupun yang kontemporer, sebenarnya merupakan kombinasi antara analisa dari aktor dan peneliti, sehingga merupakan suatu realitas dari hari lampau yang utuh. Metode sejarah menitik beratkan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Sujono Sukanto, pendekatan historis mempergunakan analisa atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Baik, terima kasih. Saya Ika Mailina NIM 23211 akan menjelaskan tentang pendekatan filologi dalam studi Islam. Filologi pada mulanya yaitu berasal dari filologia, lahir dan berkembang di kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandaria. Pada saat itu, filologi diartikan sebagai sesuatu keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan beberapa tulisan dari kurun waktu beberapa ratus tahun sebelumnya. Maka yang dimaksud dengan istilah filologi adalah usaha memahami teks sebuah naskah dengan memperhatikan beberapa kajian yang dimaksud untuk memurnikannya dari kesalahan-kesalahan proses penyalinan. Aspek bahasa filologi karena manusia adalah makhluk berbahasa, sedangkan doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi menjadi 3 pendekatan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anis Muskia. Kepadanya saya persilakan. Tanpa salam, perkenalkan, nama saya Anis Muskia dengan NIM 2321087. Saya akan memaparkan materi tentang contoh pendekatan historis dan contoh pendekatan filologi. Contoh pendekatan historis. Melalui pendekatan sejarah ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya, karena pemahaman demikian itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar misalnya, yang bersangkutan harus mempelajari sejarah turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbab al-nuzul atau ilmu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pada intinya berisi sejarah turunnya ayat Al-Quran.
Yang kedua ada pendekatan filologi. Dalam perkembangan terakhirnya, filologi menitik beratkan pengkajiannya pada perbedaannya ada dalam berbagai naskah sebagai suatu penciptaan dan melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai alternatif yang positif. Dalam konteks keindonesiaan, manuskrip Islam terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, manuskrip berbahasa dan tulisannya Arab. Yang kedua, manuskrip Jawi, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi berbahasa Melayu. Ketiga, manuskrip Pekon, yakni naskah yang ditulis dengan Arab tapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lain sebagainya. Nama saya Putri Nabilah dengan NIM 2321081. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Ya baik, selanjutnya saya Dewi Yuliani dengan NIM 2321080 akan menyampaikan materi poin 2, pendekatan antropologis dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat sesuatu masalah digunakan pula untuk memahami agama lain. Saya Ahadatul Faiza NIM 2321167 akan memaparkan materi selanjutnya yaitu pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Dalam proses pendidikan, pendekatan dan metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan. Bahkan melalui pendekatan sebagai seni dapat mentransfer ilmu pengetahuan atau materi pelajaran kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Dalam proses pendidikan Islam, pendidikan yang tepat guna adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidna Farhana, NIM 2321170. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikatif pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Satu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi seperti yang dijelaskan Atto Muzar tentang masjid dan bakul keramat, konflik dan integrasi dalam masyarakat Bugis Aparita. Judul tersebut diteliti dengan menggunakan metode grounded research. Penelitian ini mempelajari bagaimana 3 kelompok keagamaan di mana orang-orang Islam, orang-orang Toa Tolitang, dan orang-orang Tolitang Benteng di desa Aparita, Sulawesi Selatan berinteraksi satu sama lain. Kadang dalam bentuk konflik, kadang bentuk kerjasama, dan kadang juga dalam bentuk integrasi. Di dalam Al-Quran Al-Karim sebagai sumber utama ajaran Islam, misal kita memperoleh informasi tentang kapal Nabi Nuh di Gunung Afarat, kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih 300 tahun lamanya. Di mana kira-kira kapal Nabi Nuh itu, di mana kira-kira gua itu, dan bagaimana pula bisa terjadi hal-hal yang menakjubkan itu, ataukah hal-hal yang demikian merupakan kisah fiktif. Tentu masih banyak lagi contoh lain yang hanya dapat dijelaskan dengan bantuan ahli geografi dan ahli arkeologi. Nah, selanjutnya saya Ahsanu Amalia 2321172 akan melanjutkan materi contoh aplikatif pendekatan sosiologi dan antropologi.
dalam Al-Quran Al-Karim sebagai sumber utama ajaran Islam. Misalnya, kita memperoleh informasi tentang kapal Nabi Nuh di Gunung Arafah dan kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih dari 300 tahun lamanya. Nah, di mana kira-kira bangkai kapal Nabi Nuh itu? Di mana juga kira-kira gua itu, dan bagaimana pula bisa terjadi hal yang menakjubkan itu, ataukah hal yang demikian merupakan kisah fiktif? Tentu masih banyak lagi contoh lain yang dapat dijelaskan dengan bantuan ahli geografi dan arkeologi. Nah, begitulah kira-kira materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.